Saat yang sebelumnya, cuman qadarullah beliau berhalangan. Jadi perkenalkan, nama kakak Faris Abdul Aziz dari Kudus Indonesia. Tinggalnya di Bekasi Utara. Ada yang di Bekasi Utara? Kaliabang Tengah? Ada? Banyak ya? Oh, silakan nanti bisa mampir. Ya, cuman gak disediain apa-apa. Ya, jadi alhamdulillah tadi cuman sekitar 15 menit lah dari rumah sampai sini, alhamdulillah bisa silaturahim dengan para guru, ya, alhamdulillah, dan juga teman-teman semua. Teman-teman semua yang dimiliki Allah SWT, teman-teman tahu nggak apa yang terjadi di Palestina hari ini? Tahu? Hah? Kenapa? Nah, kenapa? Ada apa? Ada bom. Ada Israel. Coba dong, angkat tangan, maju ke depan. Angkat tangan sini. Ayo, maju, silakan. Ayo, jangan malu-malu, berani. Apa yang terjadi di Palestina hari ini? Coba, ada nggak yang bisa menyampaikan? Ya? Boleh, silakan maju. Oh, berdiri aja nggak apa-apa. Kalau malu-malu nggak apa-apa. Berani nggak? Nanti ada hadiahnya nggak ya? Wah, ada, alhamdulillah. Kasih hadiah. Nanti dikasih hadiah, silakan. Yang berani, ya, maju ke depan. Kira-kira apa yang terjadi di Palestina hari ini? Ada yang laki-lakinya ya, Ikhwan? Oke, gak apa-apa. Jadi teman-teman semua yang Allah SWT, Palestina hari ini tidak baik-baik saja. Betul? Setuju? Sepakat? Bayangkan teman-teman semua, hari ini dari 7 Oktober ya, di bulan yang lalu, korban yang syahid, yang meninggal itu mencapai 11.000. Tapi ketahuilah teman-teman semua, itu jumlah yang kemudian didata di rumah sakit. Sedangkan bom-bom Israel yang menargetkan masyarakat sipil, yang kemudian meruntuhkan bangunan-bangunan, ya, rumah-rumah, ya, kemudian fasilitas-fasilitas umum, ya, itu kemudian tidak terhitung jumlahnya. Ya, masyarakat di Gaza yang kemudian kejatuhan, keruntuhan oleh rumahnya, bangunan sendiri, itu tidak terhitung jumlahnya. Kenapa? Karena nggak ada alat kemudian untuk mengevakuasi korban di sana. 11.000 itu yang syahid. Bayangkan teman-teman. Lalu kemudian korban yang luka-luka kritis, ya luka-luka serius, itu mencapai 25.000, teman-teman. Bahkan sampai rumah sakit itu sampai full semua. Karena kamar-kamar rumah sakit itu terbatas, akhirnya ya, ditaruh di depan-depan, ya, di di lorong-lorong rumah sakit. Karena saking penuh. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah dengar istilah jas merah? Apa itu jas merah? Jangan lupakan sejarah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Ini yang disampaikan oleh siapa? Insinyur Soekarno. Ketahuilah teman-teman, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman,
Wahai orang-orang yang ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzur nafsum ma qaddamat, dan lihatlah masa lalu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, lihatlah masa lalu untuk merengkuh masa depan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, sudah mengarahkan kita semua untuk melihat masa lalu demi apa? Masa depan. Jangan kemudian kita masa lalu dipendem terus gitu ya. Ya, aduh. Ya kan, dulu pernah pacaran terus diputusin. Ada yang kayak gitu? Ya. Dulu pernah main ya sama teman, terus temannya menghilang begitu saja. Bestinya hilang. Ya, ada kayak gitu? Selalu melihat masa lalu, gak pernah apa? Move on. Betul? Masa lalu aja terusnya dipikirin. Kita boleh melihat masa lalu. Untuk apa? Untuk kita pelajari, ya, agar kemudian kita bisa melihat masa depan yang lebih cerah. Kita lihat, Masya Allah, guru-guru kita yang luar biasa, mereka sudah memiliki perjalanan kehidupan yang lebih lama ketimbang kita. Maka kita lihat bagaimana sih agar kemudian ya, kita bisa merengkuh masa depan yang lebih baik. Syekh Yusuf Qaradawi pernah menyampaikan at-tarikh dzakiratul ummah. Tahu artinya? Ya. Sejarah itu adalah ingatan umat, teman-teman semua. Teman-teman semua, kenapa sih Israel ngincer Palestina? Karena tanahnya, karena Masjidil Aqsa. Ada yang lain? Kenapa? Karena takut hari kiamat. Masya Allah. Saya mau hari kiamat aja ya, bentar lagi ya. Udah siap-siap ya. Besok tiba-tiba ada apa gitu. Teman-teman semua, tadi teman kita sudah menyampaikan salah satu alasan kemudian kenapa Zionis Israel itu kemudian menyerang Palestina, karena di Palestina ada Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Masya Allah. Teman-teman, pernah dengar sejarah Rasulullah SAW ya, ketika itu ada yang namanya tahun kesedihan, Amul Husni. Ada yang tahu kenapa? Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Kenapa? Ada yang tahu? Nah, oke. Kenapa ketika itu ada ya, ketika Rasulullah SAW hidup, ada yang disebutkan dengan tahun kesedihan? Karena ketika itu istri tercintanya siapa? Siti Khadijah. Dan paman terbaiknya siapa? Abu Thalib itu meninggal dunia. Istrinya dan pamannya yang kemudian selalu membantu dakwahnya Rasulullah SAW itu kemudian Allah wafatkan. Bagaimana perasaan teman-teman semua? Sedih. Yang selalu membacking, yang selalu mensupport, yang selalu membantu, yang selalu mendorong, tiba-tiba hilang, tidak ada. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun kemudian memberikan hadiah kepada Rasulullah pada tanggal 27 Rajab. Apa itu? Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala Isra'kan Rasulullah SAW dari
minal tadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil Allah isra'kan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di Makkah Al-Mukarramah, kemudian ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Palestina. Masjidil Aqsa. Teman-teman semua,